Halo semua, perkenalkan saya Putri Pertiwi, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sekilas nilai-nilai positif pada jurusan saya. Video ini adalah bentuk dari pemenuhan tugas salah satu mata kuliah yaitu komunikasi persuasi. Izinkan saya untuk mengutarakan sedikit tentang jurusan PLS di UNP. Sebelum itu, pasti banyak yang belum mengetahui apa sih jurusan pendidikan luar sekolah itu, apa kegiatan yang dilakukan, mengapa dinamakan pendidikan luar sekolah, dan apakah pendidikan luar sekolah sama dengan pendidikan luar biasa? Nah, untuk memecahkan semua pertanyaan yang ada, mari simak video ini sampai habis ya. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Di mana tujuan dari jurusan ini adalah mempersiapkan para lulusannya untuk bisa berkompetisi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jurusan pendidikan luar sekolah ini sangat cocok bagi kamu yang berkarakter kritis dan rasional, berwawasan luas, memiliki keterampilan dalam komunikasi, keterampilan interpersonal, berjiwa sosial tinggi, dan bisa bekerja dengan tim. Adapun keunggulan dari pendidikan luar sekolah ini diantaranya, yang pertama dari segi biaya yang relatif murah, karena program yang dilakukan waktunya lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. Yang kedua, bahan ajar dapat memanfaatkan yang terdapat pada lingkungan. Ketiga, program pembelajaran dapat langsung disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau masyarakat secara konkret. 4. Pola pengajaran berkenan langsung dari tokoh-tokoh yang sudah berhasil pada dunia kerja. 5. Pengorganisasian program pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman belajar peserta didiknya. Keenam, memiliki program yang fleksibel sesuai dengan perkembangan budaya lokal. Yang ketujuh, swadaya masyarakat dapat diberdayakan lebih maksimal lagi. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa kamu harus memilih jurusan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, jurusan pendidikan luar sekolah ini berbeda dengan jurusan pendidikan lainnya, karena di jurusan ini kamu disiapkan untuk menjadi ahli dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Alih-alih menjadi guru di institusi pendidikan formal, kamu dipersiapkan menjadi fasilitator pada program pemberdayaan masyarakat yang ada. Yang kedua, sesuai dengan nama jurusannya, bahwa untuk lulusan jurusan ini tidak bekerja di dalam sekolah, melainkan di luar sekolah. Jadi, buat kamu yang masih ragu untuk terikat dengan jam sekolah dan institusi formal, tapi tetap ingin menjadi seorang pendidik, ini bisa menjadi alasan untuk kamu memilih jurusan pendidikan luar sekolah. Ketiga, karena tidak dibatasi oleh institusi sekolah, jadi ruang lingkup yang kamu miliki sangatlah luas. Semua hal terkait pendidikan di luar sekolah adalah lingkup pekerjaan lulusan ini, mulai dari lembaga bimbingan belajar, lembaga pemberdayaan masyarakat, hingga homeschooling. 4. Tidak terikat pada institusi formal berarti kamu memiliki fleksibilitas. Kamu bisa menentukan sendiri atau membuat kesepakatan dengan masyarakat terkait kapan dan di mana akan belajar. Juga bisa menentukan mau belajar apa untuk pertemuan selanjutnya. 5. Kamu akan langsung terjun ke masyarakat. Artinya, kalau kamu memiliki jiwa sosial yang tinggi, suka bergaul dengan masyarakat secara langsung, maka jurusan ini sangat cocok buat kamu. Kamu bisa menganalisis kebutuhan masyarakat, sehingga bisa mengerti apa yang sebaiknya kamu berikan kepada mereka. Yang keenam, pendidikan adalah hak segala warga negara. Dengan terjun langsung ke masyarakat, kamu tidak hanya mengajar anak-anak usia sekolah, tapi juga masyarakat usia lanjut yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Tidak hanya itu, kamu juga akan merangkul anak putus sekolah, anak jalanan, hingga orang-orang yang masih buta huruf. Yang ketujuh, banyak dibutuhkan oleh lembaga negara. Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan adalah dua dari beberapa lembaga negara yang butuh banyak lulusan dari jurusan ini. Kamu juga bisa berkarir di lembaga lain yang membutuhkan fasilitator pemberdayaan masyarakat. 8. Pendidikan luar sekolah sedang naik daun. Karena keterbatasan waktu, jarak, hingga ekonomi menjadi alasan banyak orang lebih memilih untuk mengikuti pendidikan luar sekolah daripada pendidikan non-formal seperti kursus dan homeschooling. Yang kesembilan, karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang sangat kompleks, maka kamu akan dibekali dengan wawasan yang luas untuk bisa menjawab segala kebutuhan masyarakat itu. Yang terakhir, dengan mendidik dan memberdayakan masyarakat secara langsung, berarti kamu juga ikut berperan dalam kemajuan dan kemandirian masyarakat. Siapa sih yang tidak ingin memiliki peran yang begitu penting di masyarakat? Selanjutnya, terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan luar sekolah di Indonesia, yaitu yang pertama, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. Dua, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB ini mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dan karakteristik provinsinya. 3. Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di bidang pendidikan luar sekolah. SKB ini umumnya mempunyai tugas yaitu membuat percontohan program pendidikan non-formal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan potensi lokal setiap daerahnya. 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKB adalah suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKB ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKB merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan dari pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima, lembaga pendidikan luar sekolah sejenis adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan non-formal berorientasi kepada life skill atau keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-kategori di atas seperti LPTM, organisasi perempuan, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pendidikan luar sekolah memiliki segudang nilai positif, di antaranya pertama, memberikan sudut pandang lain tentang potret pendidikan Indonesia. Dengan melakukan studi langsung serta terjun kepada masyarakat jalanan, akan membuat banyak orang melihat bahwa masih ada ketimpangan serta kecacatan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Studi luar sekolah ini hadir membuka serta menyikapi apa yang selama ini kurang. Dalam artian, begitu mendapat perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan pendidikan Indonesia saat ini. 2. Meningkatkan rasa percaya diri bagi warga belajarnya. Masyarakat yang menjadi sasaran dari pendidikan ini tentu sangat memiliki kepercayaan diri tinggi. Di samping itu, mereka telah mendapatkan berbagai macam keterampilan, sehingga tidak akan kalah saing dengan siswa sekolah formal.
Dengan berbagai macam keterampilan yang mereka miliki, akan menjadi sebuah apresiasi diri, sehingga dapat menciptakan personal branding pada setiap individu. Karakter percaya diri tersebut sangatlah penting, karena bisa fokus untuk berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang hendak dikuasainya. Yang ketiga, mengembangkan bakat serta minat yang dimiliki. Pendidikan luar sekolah merupakan lahan serta sarana baru dengan efektivitas waktu tinggi, sehingga dapat mengembangkan bakat dan minat tanpa harus mengenyam studi formal yang dikenal memiliki disiplinitas sangat ketat. Mereka yang menjadi sasaran program pendidikan ini akan dilatih secara telaten untuk mengembangkan bakat serta minat, sehingga akan terbentuknya individu berkualitas unggul. Ini akan menjadi sumber daya manusia di masa depan. Yang keempat, menciptakan generasi dengan daya saing tinggi. Berbeda dengan studi formal yang terikat oleh suatu kurikulum sehingga harus ikut pakemnya. Pendidikan ini lebih fokus untuk mengembangkan bakal sumber daya manusia dengan yang memiliki kualitas diri lebih baik dari sebelumnya, sehingga bangsa Indonesia mempunyai generasi berdaya saing tinggi tersebut. Nah, itulah beberapa paparan dari nilai-nilai positif yang dimiliki jurusan pendidikan luar sekolah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like and comment, serta share ke teman-teman lainnya untuk mendapatkan informasi penting ini. Bye-bye.